Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Taufikur Rasyidin, mahasiswa PPG PITS 3 kelas 4 dari SMK Muhammadiyah Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Mohon izin untuk mempresentasikan media pembelajaran. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, dimohonkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga berdoa. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Kabar baik? Sehat? Alhamdulillah. Kira-kira ada yang tidak hadir? Oh, ada. Sakit? Ya, mari kita doakan bersama-sama bagi teman-teman kita yang sedang sakit. Semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mempresentasikan bacaan dari Surat Al-Imran ayat 190 dan juga ayat 191. Selain itu juga dapat mengidentifikasi hukum bacaan, dapat mengartikan dan juga dapat menguraikan isi dari Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan juga ayat 191. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi atau pengertian dari berpikir kritis dan juga bersikap demokratis. Kira-kira teman-teman sekalian masih ingat enggak apa yang dimaksud dengan berpikir kritis atau yang dimaksud dengan bersikap demokratis? Oke, kita bahas terlebih dahulu definisi dari berpikir kritis itu. Kira-kira masih ada yang ingat? Oh ya, silakan. Betul, 100 buat Anda sekalian. Yang dimaksud berpikir kritis yaitu berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau yang harus dilakukan. Berpikir kritis menurut agama Islam yaitu segala sesuatu hal yang kita temui dan juga kita ketahui di kehidupan sehari-hari tidak boleh kita terima begitu saja, tetapi harus dikaji terlebih dahulu asal muasalnya. Sumbernya dari mana? Yaitu sumbernya dari Al-Quranul Karim dan juga dari hadis. Itu yang dimaksud dengan berpikir kritis. Sekarang kita bahas terkait tentang bersikap demokratis. Kira-kira masih ingat gak apa yang dimaksud dengan bersikap demokratis? Oh ya, silakan. Betul, ya. Jadi demokratis itu definisi secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa, demokratis itu berasal dari bahasa Yunani, dari asal kata demos yang berarti rakyat dan juga kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dan secara istilah yang dimaksud dengan demokratis adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan pemerintahan negara tersebut. Dan pada kesempatan hari ini, teman-teman sekalian, kita akan membahas dalil dari Al-Quran yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berpikir kritis dan juga bersikap demokratis. Dalil yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah Surat Al-Imran ayat 190 dan juga ayat 191.
Baik, sekarang kita akan coba untuk membaca bersama-sama. Tetapi sebelumnya, teman-teman diharapkan untuk mendengarkan terlebih dahulu yang saya bacakan. Baik, sekarang teman-teman untuk mendengarkan terlebih dahulu yang saya bacakan. Kemudian silakan untuk menirukan setelah saya selesai di dalam membaca potongan demi potongan dari surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Kita ulangi lagi biar lebih lancar lagi. Inna fi khalqis samawati wal ard. Baik, kita tambahkan kalimat berikutnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Baik, kita ulangi karena masih ada yang salah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Oke, ternyata masih ada yang salah. Kita ulangi. Wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana membaca surat Al-Imran ayat 190 dan juga ayat 191 secara tartil. Sekarang teman-teman sekalian, yang akan kita bahas adalah hukum bacaan yang terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 190 dan juga ayat 191. Kita mulai dari ayat 190. Kita akan membahas tentang hukum bacaan non sukun dan juga tanwin. Dari penggalan di dalam surat Al-Imran ayat 190 yang termasuk di dalam hukum bacaan non sukun dan juga tanwin, kira-kira ada pada penggalan ayat yang mana? Oke, ada yang bisa menjawab? Ayo, silakan. Inna. Salah. Inna bukan termasuk dalam hukum bacaan non sukun, tetapi inna termasuk dalam hukum bacaan gunna karena terdapat non tasdid. Dan huruf guna itu ada dua, non tasdid dan juga mim tasdid. Oke, kira-kira ada lagi? Betul. Pada penggalan ayat la ayatil li ulil albab. Kalau kita perhatikan pada penggalan ayat tersebut, di situ terdapat ada huruf ta berharokat kasrotain bertemu dengan huruf lam. Maka termasuk dalam hukum bacaan idgham bila gunnah. Kita lanjutkan.
pada penggalan surat Al-Imran ayat 191. Yang pertama yang akan kita bahas terkait tentang hukum bacaan nun sukun dan juga tanwin. Yang kedua yang akan kita bahas adalah hukum bacaan mim sukun. Oke, kira-kira teman-teman sekalian ada yang tahu pada bagian mana atau penggalan ayat yang mana yang termasuk dalam hukum bacaan nun sukun dan juga tanwin dan juga mim sukun? Baik, silakan. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala. Oke, betul. Itu adalah hukum bacaan nun sukun dan juga tanwin. Karena kalau kita lihat ada mim berharokat fathatain dan juga dal berharokat fathatain bertemu dengan huruf wawu. Maka hukum bacaan pada penggalan ayat tersebut adalah idgham bila gunnah. Karena huruf idgham bila gunnah adalah ya, non, mim, wawu. Oke, kita lanjutkan. Ya, betul. Pada penggalan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna. Di situ hukum bacaannya adalah idhar syafawi. Karena ada mim sukun bertemu kepada huruf selain mim dan ba. Dan di sini kalau kita perhatikan yaitu huruf wawu. Oke, kita lanjutkan, barangkali masih ada? Iya, betul. Hukum bacaan ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena ada huruf lam berharokat fathatain. Salah satu huruf hijaiyah di sini disebutkan adalah huruf lam berharokat fathatain bertemu dengan huruf sin. Maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Ya, teman-teman sekalian, alhamdulillah ya, sudah ada pencerahan terkait tentang hukum bacaan yang ada di dalam surat Al-Imran ayat 190 dan juga ayat 191. Ini bukan sekedar sebagai wawasan kita, tetapi harus kita aplikasikan ketika kita membaca Al-Quran. Teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui hukum bacaan dari surat Al-Imran ayat 190 dan juga ayat 191, sekarang yang akan kita bahas adalah arti dari surat tersebut. Yang pertama dari surat Al-Imran ayat 191, inna fi khalqis samawati wal ardh. Penggalan ayat itu bermakna sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahari, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Di ayat 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau sambil duduk, wa 'ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, seraya mereka berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka fakina adzabannar, Maha suci Engkau, Maha pemelihara kami dari siksa api neraka. Teman-teman sekalian, pada penggalan surat Al-Imran ayat 190 dan juga ayat 191, tadi kalau kita lebih teliti, lebih detail lagi, kita akan menemukan sebuah kalimat yang bermakna ulul albab. Kira-kira dari teman-teman sekalian, ada nggak yang tahu siapakah yang dimaksud dengan ulul albab itu? Ya, betul. Ya, tadi dijelaskan di dalam kalimat selanjutnya, yaitu manusia yang tidak putus-putus berzikir dalam semua keadaan, baik keadaan duduk, keadaan berdiri, ataupun keadaan berbaring. Dia senantiasa
berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dimaksud dengan ulul albab itu juga manusia yang senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ya, setelah kita membahas ya tentang sedikit dari isi kandungan dari surat Al-Imran ayat 190 dan juga ayat 191, kita bisa mendapatkan manfaat dari berpikir kritis. Manfaat yang pertama dari berpikir kritis yaitu dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta ini, baik itu di langit, baik di bumi, ataupun jangan di seluruh alam semesta ini. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Dan yang ketiga, manfaat dari berpikir kritis itu yaitu dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan iptek. Dan ini banyak dikembangkan oleh para ilmuwan. Ketika melihat ikan paus ternyata menjadi inspirasi untuk membuat kapal selam. Ketika melihat burung ternyata bisa menjadi inspirasi untuk membuat pesawat terbang. Ketika melihat capung ternyata bisa menjadi inspirasi untuk membuat helikopter dan lain sebagainya. Manfaat selanjutnya yaitu semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah akal dan juga alam semesta. Manfaat selanjutnya semakin bertambah keyakinan kita tentang adanya hari pembalasan. Setelah kita meninggal maka ada hari akhir, dan itu adalah hari pembalasan dari apa yang sudah kita kerjakan, yang kita lakukan di dunia ini. Dan yang terakhir, manfaat dari berpikir kritis itu adalah semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner, yang selalu berpikir, senantiasa belajar dan terus belajar sehingga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain dari ilmu yang kita pelajari. Teman-teman sekalian, setelah kita mempelajari dari awal sampai akhir, dari mulai kita membaca ayat suci Al-Quran, memahami hukum bacaan, kemudian memahami maknanya dan juga isinya. Sebelum kita tutup, saya akan memberikan penugasan kepada kalian secara berkelompok. Silakan teman-teman nanti untuk mencari asbabun nuzul, sebab-sebab kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan surat Al-Imran ayat 190 dan juga ayat 191. Tuliskan referensi kalian dan kita presentasikan di pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, saya meminta tolong kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Terima kasih atas pertemuan yang menyenangkan ini, dan saya mohon maaf barangkali ada kesalahan di dalam penyampaian, ada salah kata atau ada kata-kata yang menyinggung. Saya memohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.